Di dalam gubuk gelap, Warjiman bergumul dengan tubuh Yukip, sementara Kasmirah dipaksa menyaksikan setiap irangan dan desahan. Aroma kemenyan menyatu dengan bau anyir nafsu terlarang. Mereka mendapatkan kekayaan yang dijanjikan, tapi tagihannya datang perlahan. Kemaluan Warjiman mulai membusuk, mengeluarkan nanah berbau bangkai. Setiap makanan dimuntahkannya, luka-luka misterius bermunculan di sekujur tubuhnya. Inilah konsekuensi mengerikan dari ritual Gunung Kemukus, di mana setiap rupiah yang didapat dibayar dengan kebusukan daging dan kehancuran jiwa. Di suatu masa ketika langit Jawa masih perawan dan kabut menyelimuti puncak-puncak gunung, bagai selendang dewi, berdirilah kerajaan Janggala yang makmur. Namun di balik kemilau emas dan gemerincing gamelan, istana menyimpan luka yang meranggaskan. Permaisuri, sang Prabu Putri yang cantik jelita, telah berpulang saat melahirkan, meninggalkan sang raja yang patah hati dan seorang putra mahkota, Pangeran Samodro. Samodro tumbuh bagai pucuk bambu di musim semi, gagah, cerdas, dan berhati lembut. Matanya memancarkan kedalaman lautan, warisan dari nama yang disandangnya. Namun di balik senyumnya, selalu ada rindu akan pelukan seorang ibu. Kekosongan itulah yang akhirnya diisi oleh Nyai Ontrowulan, selir pilihan raja yang diangkat sebagai ibu tiri. Ontrowulan bukanlah perempuan biasa. Usianya hanya terpaut 10 tahun dengan Samodro. Darah mudanya masih bergejolak, sementara jiwanya terpenjara dalam sangkar emas istana, menjadi penghibur bagi seorang raja yang telah uzur dan selalu dirundung duka. Ia adalah bulan purnama yang tersapu awan kelam. Cantik, anggun tapi menyimpan sepi yang tak terperi. Hubungan mereka bermula dari kasih dan iba. Samodro melihat kesepian yang sama di mata Ontrowulan. Mereka mulai berbagi cerita. Samodro bercerita tentang kekagumannya pada dunia luar, pada debur ombak dan kicau burung, hal-hal yang tak ia dapatkan dari pelajaran keraton. Ontrowulan yang terpelajar membacakan kitab-kitab kuno dan mengajarinya tentang filosofi kehidupan. Ia adalah satu-satunya yang memahami gejolak dalam jiwa muda Samodro, yang lelah dengan belenggu protokol dan intrik istana. Pertemuan-pertemuan rahasia mereka di taman istana yang sepi, di balik rimbunnya pohon trembesi, mulai diwarnai oleh bisikan-bisikan penuh hasrat. Sentuhan tangan yang sengaja bersinggungan, pandangan mata yang berlama-lama, segalanya menjadi bahasa diam yang hanya mereka pahami. Mereka tahu mereka melangkah di atas lapisan es yang tipis, di atas jurang maut dan aib, namun nafsu dan cinta telah membutakan segala logika. Pada suatu malam ketika bulan sabit menyembunyikan wajahnya dan angin berbisik pilu, seorang pengawal istana yang setia kepada patih yang iri hati berhasil mengintip pertemuan rahasia mereka. Terdengar olehnya desahan dan bisikan cinta yang seharusnya tak pernah terucap. Sang pengawal segera melaporkan hal ini kepada sang raja. Petaka itu akhirnya tiba. Raja yang hancur hatinya oleh pengkhianatan ganda, dari selir pujaan dan putra yang diharapkan, meledak dalam amarah yang mengerikan. Ia merasa dikhianati oleh dua orang yang paling dekat dengannya. Perintahnya singkat dan keji, tangkap mereka, hidup atau mati. Mereka berlari bagai kijang yang diburu pemburu, napas mereka tersengal, kaki mereka terluka oleh bebatuan tajam. Hutan seakan merangkul mereka, sekaligus menyembunyikan mata-mata yang memburu. Selama 3 hari 3 malam mereka bersembunyi, hidup dari buah-buahan hutan dan air sungai. Di dalam pelarian, di balik rasa takut yang mencekam, justru ada kebahagiaan aneh. Untuk pertama kalinya, mereka bebas. Bebas dari istana, dari tatapan orang, dari segala aturan. Di lereng Kemukus yang sepi itu, di bawah naungan pohon beringin yang rindang, mereka bersumpah akan menyatu selamanya, bagai bumi dan langit. Namun kebebasan mereka singkat, jejak mereka terendus. Pada senja yang kelabu, ketika kabut mulai turun menyelimuti bukit, para prajurit kerajaan mengepung persembunyian mereka. Tanpa ampun, tanpa pengadilan, tusukan keris dan pedang menghujam tubuh mereka yang sudah lelah. Darah segar memercik, mengenai daun-daun kering dan tanah coklat di bukit itu. Samodro, dengan sisa-sisa napas terakhirnya, merangkak mendekati tubuh Ontrowulan yang sudah tak bernyawa. Darah mereka mengalir, menyatu, membasahi bumi Kemukus.
Dengan mata berkabut dan suara parau yang penuh dengan beban cinta, pengkhianatan, dan kekecewaan yang mendalam, ia menyumpah dengan sumpah yang akan bergema hingga berabad-abad kemudian. Dengarlah wahai bumi kemukus, kuharapkan siapapun yang datang ke tempat ini dengan hati tulus, menyatu dengan cinta sejatinya, dan niat yang suci, akan kau berikan keberkahan dan kemakmuran dalam hidupnya. Ia terbatuk, darah mengucur dari mulutnya. Tapi, lanjutnya dengan getir, jika niat mereka kotor, hanya mengumbar nafsu dan keserakahan duniawi semata, maka berkah itu akan berbalik menjadi kutukan. Biarlah tanah ini menjadi saksi dan penghakim bagi niat setiap manusia yang menginjakkannya. Setelah sumpah itu terucap, napasnya pun berhenti. Tubuhnya rebah di samping Ontrowulan, menyelesaikan tragedi mereka. Kisah pilu Pangeran Samodro dan Nyai Ontrowulan tak pernah benar-benar mati. Ia menjadi dongeng pengantar tidur, lalu berubah menjadi legenda yang dipercaya. Orang-orang mulai berziarah ke Bukit Kemukus. Awalnya untuk mengenang tragedi cinta terlarang, namun seiring waktu, ritual aneh pun lahir. Sebuah ritual di mana pasangan yang bukan suami istri melakukan pertemuan di tempat itu dengan keyakinan akan mendapat berkah duniawi. Desa di lereng Gunung Kemukus bukanlah tempat yang ramah bagi kemiskinan. Rumah-rumahnya sederhana dan hidup berjalan pelan, tapi beban hidup terasa lebih berat di sini. Di sebuah gubuk berdinding anyaman bambu yang mulai lapuk, hiduplah Warjiman dan Kasmirah. Pernikahan mereka selama 10 tahun telah diuji oleh kerasnya kehidupan. Dinding gubuk mereka seperti menyimpan segala keluh kesah yang tak terucap. Warjiman, yang dulu adalah tukang kayu yang rajin, kini hanya bisa duduk termenung di beranda. Tangannya yang dulu terampil memahat kayu kini terlipat lesu di pangkuannya. Pekerjaannya hilang setelah pengusaha mebel terbesar di desa memutuskan hubungan kerja dengan semua pengrajin lokal. Sementara itu, Kasmirah berusaha menopang hidup dengan menjual kue-kue tradisional yang ia buat sendiri. Namun hasilnya tak pernah cukup. Utang kita di warung Budarmi sudah menumpuk, Mira. Bisik Warjiman suatu malam, suaranya parau oleh keputusasaan. Aku sudah keliling mencari kerja, tapi semuanya buntu. Mereka bilang, aku sudah terlalu tua. Kasmirah hanya bisa memeluk bahu suaminya yang menggigil. Air matanya menetes membasahi bahu baju Warjiman yang lusuh. Mereka seperti dua batang lilin yang nyaris habis terbakar, saling berbagi cahaya yang kian redup. Hujan menghujani atap seng yang bocor, menciptakan irama pilu dalam kegelapan. Di dalam gubuk yang lembab, setiap tetapannya ditampung oleh kaleng-kaleng bekas. Warjiman mendorong pintu, tubuhnya basah kuyup dan lumpur. Air hujan mengalir dari rambutnya yang kusut, bercampur dengan keringat keputusasaan. Kasmirah menatapnya, harap yang terakhir. Tapi Warjiman hanya melemparkan selembar kertas yang basah dan hampir hancur ke lantai tanah. Ditolak, gumamnya, suaranya hancur. Bang bilang kita tidak punya jaminan. Kasmirah menjerit pelan, tangannya mengepal di atas pangkuannya. Lalu bagaimana dengan Bayu? Dokter bilang harus rawat inap besok. Biayanya 3 juta. Fajar menyingsing dengan pucat, tak membawa kehangatan. Warjiman sudah berdiri di ruang kerja mentereng Pak Joko, mantan majikannya. Karpet merah menelan suara langkahnya yang ragu. Pak, tolong pinjam 3 juta saja. Anak saya sakit keras. Pak Joko tak mengalihkan pandangannya dari komputer. Asap rokoknya mengepul. Dulu saya tawari kau kerja serabutan, kau tolak. Sekarang jangan ngemis di sini. Pergi. Warjiman tertunduk, rasa malu dan marah menggerogoti dadanya. Pintu kesempatan terakhir itu tertutup dengan keras. Kemalaman dengan nekat memenuhi dadanya, Kasmirah menghadapi Bang Jarod Sirentenir. Lelaki bertato itu menyeringai dari balik mejanya. 3 juta? Bisa. Tapi kalau telat bayar, bunganya jadi 10 juta. Dan kau yang bayar ya? Tatapannya yang penuh nafsu menyapu tubuh Kasmirah. Ia lari ketakutan, rasa jijik membakar kerongkongannya. Malam itu, malapetaka mencapai puncaknya. Bayu mendadak kejang-kejang di pelukan Kasmirah, tubuh mungilnya menghentak tak terkendali. Jiman, Jiman, tolong! Teriak Kasmirah histeris. Warjiman berusaha menahan tubuh anaknya yang kejang,
Air matanya bercampur keringat dingin. Keesokan harinya, seorang tua renta muncul di ambang pintu mereka. Mbah Prio, ia tak diundang, tapi seolah tahu segalanya. Matanya yang keruh memandang Bayu yang lemas, lalu ke wajah kedua orang tuanya yang hancur. Gunung itu mendengar tangisan anakmu. Gumamnya, suaranya berdebu. Dia menawarkan kekuatannya. Warjiman ingin membantah, ingin mengusirnya, tapi ia hanya bisa memandangi anaknya yang sekarat. Kasmirah memandang sang dukun dengan tatapan kosong. Jiwa-jiwa mereka sudah terlalu lelah untuk melawan. Mbah Prio menjelaskan ritual itu dengan detail yang membuat darah mereka membeku. Bukan sekadar sesajen dan doa. Ini tentang pengorbanan tubuh dan jiwa. Seorang perempuan asing. Kasmirah harus menyaksikan sebuah simbol keikhlasan palsu. Warjiman harus melakukannya dengan sepenuh hati. Sebuah penyerahan diri yang mutlak. Jika setengah hati maka sia-sia, bisik Mbah Prio, dan kalimat itu menggantung di udara, pengap bagai ancaman. Malam itu Gunung Kemukus diselimuti kabut tebal yang beraroma anyir, seperti besi berkarat dan tanah basah. Kasmirah mengikuti Warjiman dan perempuan muda itu dengan langkah gontai. Mbah Prio hanya berdiri di luar, memberi isyarat agar mereka masuk sendirian. "Aku tunggu di sini," bisiknya, lalu menghilang dalam gelap. Begitu kaki Kasmirah melangkah masuk, hawa dingin yang bukan berasal dari angin malam langsung menyergap. Suhu di dalam gubuk itu lebih rendah, membuat napas mereka membentuk kabut putih. Udara terasa berat dan berminyak, seperti menghirup minyak lampu yang sudah kotor. Perempuan muda itu, bernama Yukip, langsung duduk di atas tikar tua di tengah ruangan. Wajahnya yang cantik terlihat pucat dan kosong. Matanya tidak berkedip, seolah sedang dalam keadaan tak sadar. Mulai desis Warjiman pada dirinya sendiri, suaranya parau. Dengan tangan gemetar, Warjiman melepas baju lusuhnya. Kasmirah bisa melihat keringat dingin membasahi tubuh suaminya. Saat Yukip membuka baju, Kasmirah ingin berteriak, ingin menghentikan semuanya, tapi suaranya tertahan di kerongkongan. Suasana mistis yang mencekam seolah melumpuhkannya. Saat kulit Warjiman dan Yukip bersentuhan untuk pertama kali, sesuatu yang aneh terjadi. Dari dinding-dinding bambu terdengar bisikan-bisikan halus yang makin lama makin keras. Bukan bisikan dalam bahasa manusia, tapi lebih seperti gemeresik daun kering yang membentuk kata-kata tak jelas. Kasmirah bisa menangkap beberapa patah kata, "Nikmati. Lepaslah, kami di sini." Yang lebih mengerikan, bayangan-bayangan di dinding mulai bergerak mendekat, membentuk tangan-tangan tak berbentuk yang seolah ingin menyentuh tubuh Warjiman dan Yukip. Awalnya Warjiman masih terlihat enggan. Matanya memandang Kasmirah dengan penuh penyesalan. Tapi perlahan, perubahan mengerikan mulai terjadi pada suaminya. Wajah Warjiman yang awalnya tegang mulai berkerut dalam ekspresi yang asing. Bibirnya meregang senyuman tipis yang tak wajar, seperti ada kekuatan lain yang mengendalikan otot-otot wajahnya. Dari langit-langit gubuk, tetesan-tetesan air dingin mulai jatuh, meski di luar tidak hujan. Tetesan itu berbau anyir, seperti darah yang sudah lama membeku. Suara bisikan-bisikan semakin keras, sekarang terdengar seperti tawa cekikikan yang memekakkan telinga. Kasmirah menyaksikan dengan hancur hati bagaimana suaminya semakin larut dalam ritual itu. Warjiman kini bergerak dengan penuh keyakinan, seperti penari yang diarahkan oleh sutradara tak terlihat. Wajahnya menunjukkan ekstase yang dalam, seolah dia benar-benar menikmati setiap detiknya. Bahkan sekali waktu, dia mendongak ke langit-langit dan tertawa, tawa yang dalam dan bergema, bukan seperti suaranya yang biasa. Yukip, perempuan muda di bawahnya, juga berubah. Matanya yang tadinya kosong kini bersinar dengan cahaya kehijauan. Dia mendesah dengan suara yang terdengar seperti gabungan beberapa suara perempuan sekaligus. Tiba-tiba, semua lilin padam bersamaan. Dalam kegelapan total, Kasmirah masih bisa mendengar suara desahan dan erangan kenikmatan Warjiman. Diiringi tawa cekikikan dari para arwah yang tak terlihat. Bau anyir semakin menyengat, sampai-sampai Kasmirah merasa ingin muntah. Ketika cahaya kembali, entah dari mana, Kasmirah menyaksikan pemandangan yang semakin menghancurkannya. Warjiman masih terikat dalam pelukan Yukip.
Wajahnya dipenuhi kepuasan yang dalam. Yang lebih mengerikan, di sekeliling mereka terlihat bayangan-bayangan manusia yang samar-samar. Seolah kerumunan arwah yang ikut menikmati tontonan itu. Perlahan bayangan-bayangan itu memudar. Yukip terduduk lemas, wajahnya kembali kosong. Warjiman berdiri dengan gagah, seperti pria yang baru saja menemukan kekuatan barunya. Matanya berbinar dengan kepercayaan diri yang tak pernah Kasmirah lihat sebelumnya. Dia berpaling ke Kasmirah, dan untuk sesaat, Kasmirah melihat kilatan cahaya merah di mata suaminya. "Selesai," kata Warjiman, suaranya lebih dalam dan berwibawa dari biasanya. Kasmirah terduduk lemas di sudut ruangan, air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah hati yang hancur dan keyakinan bahwa suaminya yang dulu telah hilang, digantikan oleh sesuatu atau seseorang yang asing dan menakutkan. Namun seperti janji yang diumbar, keajaiban atau mungkin kutukan yang berkedok berkah mulai terjadi. Dalam hitungan minggu, demam Bayu mereda dan nafsu makannya kembali. Seorang kontraktor dari kota tiba-tiba menawarkan Warjiman proyek kayu yang besar dengan bayaran menggiurkan. Utang-utang mereka terlunasi satu persatu. Tetangga yang dulu menghina kini mulai menyapa dengan hormat. Kemakmuran yang datang bagai sungai yang meluap setelah kekeringan panjang, perlahan-lahan mengubah tanah gersang jiwa mereka menjadi ladang kesombongan. Warjiman yang dulu hanya seorang tukang kayu yang gigih, kini berjalan dengan langkah lebih percaya diri. Lengannya seringkali membawa bungkusan berisi barang-barang yang sebelumnya tak terjangkau. Kasmirah, yang wajahnya dulu kerap diselimuti awan kecemasan, kini lebih sering tersenyum. Namun senyum itu tidak lagi sehangat dulu. Ada sesuatu yang mengeras di matanya, sebuah kilau kalkulasi yang menggantikan kelembutan. Awalnya Warjiman kembali ke Gunung Kemukus dengan alasan melakukan ritual syukur sebagaimana nasihat Mbah Prio. Kasmirah hanya mengangguk diam, membiarkan suaminya pergi. Namun ketika Warjiman mulai lebih sering pergi, selalu pulang dengan dalih yang sama, namun membawa sedikit uang tambahan atau hadiah kecil, kecurigaan Kasmirah mulai tumbuh. Suatu malam ia memberanikan diri mengikutinya diam-diam. Yang ia saksikan membuat darahnya mendidih, namun bukan karena kecemburuan biasa. Di balik semak ia melihat Warjiman tidak sendirian. Ada seorang lelaki paruh baya dari kota, berpakaian rapi namun wajahnya penuh kegelisahan. Lelaki itu berbicara dengan seorang perempuan muda, bukan perempuan dari ritual pertama mereka, lalu menyerahkan sejumlah uang kepada Warjiman. Kasmirah menyaksikan suaminya itu, kemudian membawa perempuan muda itu masuk ke saung yang sama, persis seperti yang dulu mereka alami. "Kau tidak cemburu, Mira?" tanya Warjiman, bingung. "Cemburu? Untuk apa?" jawab Kasmirah, suaranya datar. "Kita punya utang yang lebih besar sekarang, Jiman. Utang pada gunung itu. Dan dia sedang menagihnya dengan caranya sendiri. Tapi kenapa kita hanya jadi pihak yang membayar?" Matanya berbinar. "Malam tadi aku lihat, ada orang kota yang membayarmu. Itu artinya ada permintaan, dan kita tahu jalannya." Dalam hitungan hari, Kasmirah telah merancang sebuah bisnis yang gelap dan penuh tipu daya. Ia mendekati Mbah Prio bukan sebagai murid, tetapi sebagai mitra. Dengan kecerdikannya, ia meyakinkan sang dukun tua bahwa mereka bisa memperluas pelayanan. Kasmirah akan menjadi juru kunci perempuan, wajah yang lebih bisa dipercaya oleh para peziarah yang ragu, terutama mereka yang datang dari jauh. Mereka mendirikan sebuah pondok kecil di kaki gunung, lebih rapi dan bersih daripada saung tua itu. Kasmirah dengan kerudung dan senyumnya yang palsu namun meyakinkan, menjadi penjaga gawang keyakinan orang-orang. "Gunung ini penuh misteri, Pak. Tidak bisa asal datang," katanya pada seorang pengusaha yang hampir bangkrut. "Harus ada tata cara, sesajen khusus, dan bimbingan dari yang memahami." Ritual-ritual palsu pun mereka ciptakan. Sesajen yang rumit dengan daftar barang yang harus dibeli dengan harga selangit. Doa-doa berirama yang ia karang sendiri terdengar kuno namun sebenarnya tak bermakna. Kasmirah menjual keyakinan dengan kemasan yang menarik. Ia menjadi aktor yang ulung, memainkan peran sebagai perempuan suci yang memahami rahasia gunung. "Ibu harus menyatu dengan energi baru, yang lebih suci dan kuat," bisiknya pada seorang pria parubaya. "Kami memiliki perantara yang telah dipersiapkan." Warjiman di sisi lain
terperangkap dalam arus. Awalnya ia merasa jijik dan bersalah, tapi uang yang mengalir deras, pengakuan dari Kasmirah yang membuatnya merasa masih berguna, dan rasa yang ia dapatkan dari posisinya yang baru, perlahan membius nuraninya. Ia mulai menerima peran barunya, bahkan seringkali menikmatinya. Ia dan Kasmirah jarang bercakap sebagai suami istri. Hubungan mereka kini murni hubungan bisnis. Kasmirah sebagai otak, Warjiman sebagai alat. Gunung Kemukus yang dulu menyimpan tragedi cinta terlarang, kini telah berubah menjadi pasar dosa yang ramai. Suasana mistis dan khidmatnya telah tergantikan oleh bisik-bisik transaksi, tawar-menawar, harga ritual, dan senyum-senyum palsu. Kasmirah dengan cerdik menjual air suci berkah, gunung dalam botol-botol kecil, jimat kekayaan, dan segudang janji palsu lainnya. Mereka telah berhasil, mereka kaya, tapi mereka telah mengubah tempat yang syarat dengan sumpah dan tragedi menjadi komoditi. Warjiman menjual tubuh dan sisa-sisa jiwanya. Kasmirah menjual keyakinan orang-orang dan menghancurkan harga diri perempuan-perempuan lain. Gunung itu kini bukan lagi sebuah kuil atau tempat ziarah. Ia telah menjadi gunung yang dijual, dan dua penjaga neraka duniawinya adalah sepasang suami istri yang dulu datang ke sana sebagai orang-orang yang putus asa dan kini berubah menjadi algojo-algojo bagi keputusasaan orang lain. Suatu malam Kasmirah kedatangan tamu dari luar kota. Mereka pasangan suami istri yang terlilit hutang dan ingin mencari jalan pintas. Mereka adalah Herman dan Sari. Kasmirah pun membimbing mereka. Ia menjelaskan tentang segala persyaratan dan apa saja yang dibutuhkan. Ketika saatnya tiba, semua berkumpul di gubuk kecil di tengah belantara Gunung Kemukus. Udara di dalam gubuk itu bukan lagi sekadar berat, melainkan terasa hidup, mendesak masuk ke dalam paru-paru seperti kabut racun. Bau kemenyan yang membara bercampur dengan aroma tanah lembab dan sesuatu yang manis sekaligus busuk, seperti bunga yang membusuk di kuburan. Lilin-lilin minyak bukan lagi menari, tetapi kobaran apinya bergoyang-goyang tak wajar, seakan ditiup oleh napas yang tak kasat mata, melemparkan bayangan-bayangan yang memanjang dan menyusut seperti makhluk hidup di dinding. Bambu yang berderit, Warjiman berdiri di tengah lingkaran cahaya yang goyah. Dia tidak lagi mengenakan sarung, tetapi hanya sehelai kain putih lusuh yang dililitkan di pinggang. Kulitnya pucat dan berminyak, memantulkan cahaya lilin yang suram. Yang paling mencekam adalah matanya. Kedua bola matanya telah memutih total, tanpa iris maupun pupil, menyala lembut seperti mutiara busuk di kegelapan. Dia tidak bernapas, dia hanya berada di sana, sebuah patung yang menunggu. Pak Hendra mendorong Sari masuk. Gadis itu terhuyung, napasnya tersengal. Ketika pintu kayu tertutup dengan sendirinya, brak, Sari menjerit kecil. Suasana di dalam terasa seperti sebuah makam yang disegel. Jangan Hendra, aku tidak bisa, rengek Sari, mencengkeram lengan suaminya. Ini untuk kita Sari, untuk semua yang hilang. Desis Hendra melepaskan genggamannya dengan paksa. Wajahnya keriput oleh ketakutan dan keserakahan yang bergejolak. Tiba-tiba, Warjiman yang bermata putih itu mengangkat tangan. Jari-jarinya yang panjang dan kurus menunjuk ke sebuah tikar tua di lantai tanah. Suara yang keluar dari mulutnya bukanlah suara manusia, melainkan gumaman bergema, seperti puluhan suara yang berbicara bersamaan. Bersujud dan terima. Sari gemetar tak tertahankan, tetapi sebuah kekuatan tak terlihat mendorongnya maju. Lututnya lunglai dan ia jatuh berlutut di atas tikar. Tanah di bawahnya terasa hangat, seakan ada denyut nadi. Dari bayangan-bayangan di dinding, bentuk-bentuk jari yang panjang dan cair menjulur, menyentuh rambutnya, bahunya, dengan sentuhan yang dingin dan licin seperti daging siput. Ah, jangan! Tangis Sari meronta lemah. Tolong! Warjiman melangkah mendekat. Setiap langkah kakinya tidak bersuara. Dia berlutut di hadapannya. Ketika tangan dinginnya menyentuh pipi Sari, gadis itu menjerit. Tapi jeritannya teredam oleh suasana yang menindas. Sentuhan itu seperti es, membekukan ketakutannya. Awalnya Sari masih melawan. Dia memalingkan wajah, mencoba mendorong tubuh hampa itu.
Tapi bisikan-bisikan mulai terdengar di telinganya, bukan dari Warjiman, tetapi dari seluruh penjuru ruangan. Bisikan yang manis, menggoda, penuh janji. Kami akan memberimu kenikmatan yang tak pernah kau rasakan. Lepaskan dirimu. Perlahan-lahan sesuatu berubah. Ketakutan yang membeku di tubuh Sari mulai mencair, digantikan oleh sensasi aneh. Sentuhan dingin Warjiman itu tiba-tiba terasa seperti aliran listrik yang menghangatkan. Rasa jijik dan takutnya berubah menjadi kebingungan, lalu sebuah gelombang kenikmatan yang asing dan jahat. Tidak, ini tidak benar, gumam Sari, tapi kepalanya sudah terkulai, matanya yang terpejam mulai berkerut dalam ekspresi yang bukan lagi murni kesakitan. Bisikan-bisikan itu semakin keras, menjanjikan kekuatan, kecantikan abadi, dan kepuasan tanpa batas. Tubuh Sari yang awalnya kaku mulai melengkung untuk menerima sentuhan-sentuhan dingin dari bayangan dan tangan Warjiman. Desahannya yang awalnya adalah isakan, perlahan berubah menjadi erangan pendek. Sebuah senyuman aneh, terpaksa dan menyeramkan merekah di bibirnya. Dia mulai merespons. Tangannya yang awalnya menolak, kini mencengkeram lengan Warjiman yang dingin. Bukan untuk mendorong, tetapi untuk menariknya lebih dekat. Dia tertawa, sebuah tawa ringan dan gila yang membuat bulu kuduk Pak Hendra berdiri. Aku bisa merasakannya. Bisik Sari, matanya terbuka sebentar. Di dalam bola matanya yang seharusnya coklat, ada kilauan cahaya pucat yang sama dengan mata Warjiman. Dia ada di dalam kepalaku. Dia begitu kuat. Pak Hendra menyaksikan transformasi istrinya dengan ngeri. Ini lebih menakutkan daripada pemerkosaan. Ini adalah penyerahan jiwa. Istrinya yang pemalu dan penuh tata krama kini menggeliat di lantai tanah bagaikan pelacur kuil yang kerasukan, dirasuki oleh sesuatu yang bukan dirinya. Ekspresi ekstase pada wajah Sari terlihat tidak wajar, seperti topeng kenikmatan yang dipaksakan pada wajah orang yang disiksa. Ketika ritual mencapai puncaknya, semua lilin padam seketika. Dalam kegelapan pekat, hanya terdengar erangan panjang Sari yang penuh kepuasan, namun sekaligus menyakitkan, diikuti oleh suara tertawa Warjiman yang dalam dan bergema, suara yang mustahil keluar dari kerongkongannya. Ketika cahaya kembali, entah dari mana, Sari tergolek lemas, tubuhnya berkeringat dingin, senyuman puas dan kosong terpampang di wajahnya. Warjiman sudah berdiri tegak, mata putihnya telah kembali normal, namun kini terlihat lebih suram dan hampa dari sebelumnya. Pak Hendra dengan jiwa yang hancur berjalan terhuyung mendekati istrinya. Sari menatapnya, tapi ada sesuatu yang asing di matanya. Sebuah kilau, kepuasan dan kesombongan yang baru. Dia benar, Hendra, bisik Sari dengan suara serak yang tak biasa. Aku merasa luar biasa. Dia tersenyum dan senyum itu membuat darah Pak Hendra membeku. Ritual itu bukan hanya memuaskan nafsu, tetapi telah melahirkan sesuatu yang jahat dalam diri Sari. Dan Warjiman, si Algojo, kini berdiri dengan bahu yang sedikit lebih tegang, seolah sebagian kegelapan yang ia panggil, tinggal dan bersemayam di dalam dirinya. Kemakmuran yang mereka raih dengan harga diri dan jiwa, ternyata hanya pinjaman singkat dari neraka. Tagihannya datang perlahan, dimulai dari Warjiman. Itu dimulai dengan rasa mual yang tak tertahankan. Sepiring nasi hangat dengan lauk pauk yang dulu ia idamkan, kini berubah menjadi mimpi buruk. Begitu sesuap makanan menyentuh kerongkongannya, perutnya seakan berontak. Dia akan muntah bukan hanya makanan, tetapi juga cairan kuning pahit yang seolah menggerogoti tenggorokannya. Tubuhnya yang mulai berisi menyusut dengan cepat. Tulang-tulang rusuknya membayang jelas di balik kulitnya yang pucat dan kendur. Kenapa, Jiman? Coba makan sedikit saja, bujuk Kasmira suatu pagi. Namun nada suaranya datar, tanpa kehangatan. Matanya justru lebih sering tertuju pada tumpukan uang di lemari. Warjiman hanya menggeleng, tangannya menekan perutnya yang keroncongan, namun menolak segala sustenan. Aku tidak bisa, Mira, seperti ada yang mengganjal di sini. Yang mengganjal itu adalah rasa bersalah dan kutukan yang mulai membentuk wujudnya. Kemudian datanglah luka-luka itu. Awalnya hanya seperti bercak merah di lengannya. Tapi dalam semalam bercak itu melebar, kulitnya menghitam dan pecah, mengeluarkan nanah berbau anyir.
Luka serupa muncul di sekujur tubuhnya, di punggung, dada, bahkan di wajah. Luka yang dalam seakan dagingnya membusuk dari dalam. Dokter di puskesmas hanya bisa geleng-geleng, tidak mampu mendiagnosis penyakit aneh ini. Obat salep dan antibiotik tak memberi efek apa-apa. Namun kutukan terberat ada di alat kelaminnya. Awalnya hanya gatal dan bau tidak sedap. Tapi kemudian warna kulitnya berubah menjadi keunguan, lalu menghitam. Dagingnya mulai membusuk, mengelupas, mengeluarkan cairan kental berwarna kuning kehijauan yang baunya begitu menusuk. Lebih busuk dari bangkai tikus. Bau anyir yang busuk itu begitu kuat, menempel dimanapun dia pergi, mengisi seluruh rumah mereka, sampai-sampai tetangga mulai mengeluh. Warjiman menjadi tahanan di kamarnya sendiri. Dia meringkuk di tempat tidur, tubuhnya kurus kerontang, dipenuhi luka mengerikan, dan selalu diselimuti bau kematian. Dia adalah bayangan dari pria gagah yang dulu. Dan di tengah penderitaan suaminya, Kasmira justru semakin tenggelam dalam kegilaannya sendiri. Kutukan yang menimpanya berbeda, ia kehilangan akal sehat. Uang adalah satu-satunya realitas yang tersisa di kepalanya. "Uang, Jiman, kita butuh lebih banyak uang untuk berobatmu," katanya suatu hari, tapi matanya bersinar bukan karena ingin menyembuhkan suaminya, tetapi karena keserakahan belaka. Ia bahkan memaksa Warjiman yang sekarat untuk tetap bekerja. "Tidak, Mira, lihat tubuhku, lihat apa yang terjadi padaku," teriak Warjiman lemah. "Kau tidak serius, kau harus lebih serius lagi agar kutukan ini hilang," balas Kasmira dengan mata berbinar aneh. Ia sudah tidak bisa lagi membedakan antara ritual dan kenyataan. Baginya, semakin banyak uang, semakin kuat perlindungan mereka. Puncaknya adalah ketika Bayu, anak mereka, terkena wabah demam berdarah yang melanda desa. Tubuh mungilnya yang sudah lemah akibat penyakit bawaan tidak mampu bertahan. Dalam keadaan Warjiman yang terkurung di kamar dan Kasmira yang sibuk menghitung uang di ruang tengah, Bayu menghembuskan napas terakhirnya di kamarnya, sendirian. Kematian Bayu seharusnya menjadi tamparan yang menyadarkan. Bagi Warjiman, itu adalah pukulan final. Jeritan kesedihan dan penyesalannya memecah kesunyian rumah mereka. Tapi bagi Kasmira, kematian anaknya hanya menjadi gangguan kecil dalam obsesinya. "Dia sudah tenang, Jiman. Sekarang fokuslah pada pekerjaan kita. Banyak klien menunggu," katanya suatu sore, sambil menyuapi Warjiman yang hampir tak bernyawa dengan nada yang sama, datarnya seperti ia membicarakan cuaca. Warjiman menatapnya dengan mata penuh kengerian. Di depan matanya, istrinya telah berubah menjadi monster yang tidak memiliki rasa iba lagi. "Dia anak kita, Mira, Bayu. Kau tidak peduli dia mati?" "Tentu aku peduli, tapi kita harus kuat. Untuk itu kita butuh uang," jawab Kasmira sambil membuka buku catatan keuangannya. Perpecahan final pun terjadi. Mereka saling menyalahkan dengan kata-kata yang lebih keji dan penuh racun daripada luka di tubuh Warjiman. "Ini semua salahmu, perempuan gila. Kau yang menjerumuskan kita ke dalam dosa ini," geram Warjiman. "Salahku? Kau yang lemah, Warjiman. Kau yang tidak bisa membedakan antara ritual dan nafsu. Kau yang menikmatinya," balas Kasmira dengan tatapan dingin. Mereka berpisah. Warjiman dengan sisa tenaganya pergi dari rumah itu. Dia menyusuri jalan setapak yang dulu mereka lalui menuju Gunung Kemukus. Tubuhnya yang sakit dan bau membuat siapapun yang berpapasan menjauh. Dia tidak sampai ke tujuan. Di bawah pohon beringin besar di area gunung, tempat legenda Samodro dan Ontrowulan terbunuh, tenaganya habis. Dia terjatuh dan di sana, dalam kesendirian yang menyiksa, dikelilingi bau busuk dari tubuhnya sendiri, Warjiman menghembuskan napas terakhir. Wajahnya yang penuh luka membeku dalam ekspresi penderitaan dan penyesalan yang tak terhingga. Kasmira tetap bertahan di rumah mereka yang kini terasa seperti kuburan. Kematian Bayu dan Warjiman tidak menyadarkannya, justru memperdalam kegilaannya. Ia kini benar-benar sendiri dengan uang-uangnya. Ia terus menipu, terus menjual ritual palsu, tapi bisikan-bisikan yang dulu hanya di gunung, kini menghantui rumahnya. Ia mendengar tangisan Bayu di malam hari, mendengar rintihan Warjiman memanggil namanya. Tubuhnya yang secara fisik masih utuh, mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Rambutnya rontok berbulan-bulan, kulit wajahnya keriput seiring waktu berjalan, dan matanya selalu melotot,
dipenuhi urat merah. Tapi yang paling menyedihkan adalah pikirannya. Ia sering terlihat mengobrol dengan setumpuk uang, menyuapi boneka Bayu yang sudah usang, atau tiba-tiba berteriak meminta Warjiman untuk berangkat kerja. Kutukan telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Warjiman dihancurkan secara fisik, menyisakan mayat busuk yang dikenang sebagai peringatan. Kasmirah dihancurkan secara mental, menjadi sosok yang dikasihani sekaligus ditakuti, seorang perempuan gila yang terus menjual dosa di kaki gunung, tanpa menyadari bahwa yang ia layani bukan lagi orang hidup, tetapi bayang-bayang dari mereka yang telah terjebak dalam kutukan yang sama. Rumah mereka yang dulu sepi, kini semakin sepi, hanya dihuni oleh seorang perempuan tak waras dan hantu-hantu dari masa lalu yang ia sendiri ciptakan. Bertahun-tahun kemudian Gunung Kemungkus tak lagi ramai oleh peziarah pesugihan. Mitos tentang kutukan sepasang penjaga dosa telah menyebar lebih luas daripada janji keberkahannya. Orang-orang kini hanya berani naik untuk berziarah singkat, menabur bunga di makam-makam kuno, dan segera turun sebelum senja tiba. Mereka yang nekat mencari jalan pintas, seringkali ditemukan dalam keadaan linglung, atau lebih buruk, dengan luka-luka aneh yang mengingatkan pada kisah Warjiman. Suasana di lereng gunung itu kini berubah total. Angin yang dulu berbisik janji, kini mendesah pilu. Pepohonan seakan membungkuk, menyimpan rahasia kelam di balik dahannya yang kerap berderi tanpa angin. Rumah Warjiman dan Kasmirah telah menjadi puing yang ditakuti. Atapnya ambrol, dinding bambunya lapuk, dan rumput liar tumbuh subur di pekarangannya. Namun, di malam-malam tertentu, terutama ketika bulan sabit menggantung seperti senyuman tajam di langit, kehidupan aneh berlangsung di dalam reruntuhan itu. Cahaya lilin minyak yang kerlap-kerlip terlihat dari celah-celah dinding. Bukan cahaya yang hangat, melainkan cahaya kehijauan dan dingin, seperti kunang-kunang yang sedang sekarat. Dari dalam terdengar suara perempuan, suara Kasmirah, tapi lebih parau dan pecah. Mitos baru pun lahir di kalangan warga. Mereka percaya bahwa arwah Warjiman dan Kasmirah tidak akan pernah mencapai kedamaian. Mereka dikutuk untuk mengulangi peran terkejam mereka di alam baka. Kasmirah menjadi pengumpul yang tak pernah puas, menjebak roh-roh lemah dengan janji uang palsu. Sementara Warjiman menjadi pemangsa yang menderita, menarik mereka yang masih memiliki nafsu duniawi dengan bisikan keberkahan, hanya untuk menularkan penderitaan dan kebusukannya. Konon, jika ada orang yang niatnya benar-benar kotor datang ke gunung itu, bukan karena kemiskinan yang memaksa seperti dulu, tetapi karena keserakahan murni, mereka akan disambut oleh dua arwah penjaga ini. Pertama, mereka akan melihat seorang perempuan tua dengan rambut menipis dan mata kosong, menggapai-gapai dari balik jendela puing rumah tua, memanggil dengan suara menggoda, "Mau kaya? Sini, saya tunjukkan jalannya." Dan jika godaan itu berhasil saat mereka melanjutkan perjalanan ke dekat pohon beringin, bau busuk yang tak tertahankan akan menyergap. Seorang lelaki berpenampilan hampa dengan luka menganga di sekujur tubuhnya akan menghalangi jalan, membisikkan dengan suara yang penuh nanah, "Bersiaplah untuk bayar harganya." Gunung Kemungkus kini bukan lagi sekadar gunung. Ia adalah monumen peringatan bagi keserakahan dan keputusasaan. Sebuah cermin gelap yang memantulkan bayangan terburuk dari jiwa manusia. Dan di puncak kesunyiannya, dua arwah si perempuan gila yang terus menghitung kekayaan di neraka pribadinya, dan si lelaki busuk yang merintih dalam penderitaan abadi, terus menjalankan tugas mereka, menjadi penjaga bagi gunung yang dijual, memastikan bahwa setiap orang yang datang dengan niat kotor akan menerima tepat apa yang mereka cari, dengan harga yang jauh lebih mengerikan dari yang bisa mereka bayangkan.